Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kehidupan manusia saat melintasi jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir, bahkan dari para kalangan sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in sudah banyak menjelaskan Siratal Mustaqim. Sirat artinya jalan, licin, mustaqim, lurus, panjang, yang Allah ciptakan, Allah bentangkan dari padang mahsyar sampai ke ujung ngangaan api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar beramai-ramai, saat itu kata Nabi, ala qadri mailin, matahari 1 mil dari kepala manusia di padang mahsyar, tidak memakai baju sehelai pun. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah yang dikabulkan oleh Allah, maka dimulailah acara-acara padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini orang-orang durjana, para pembuat dosa, supaya minggir semuanya. Mereka satu persatu, orang-orang kafir diseret ke dalam api neraka jahanam oleh malaikat yang gagah perkasa. Sementara orang-orang yang sempurna keimanannya, orang beriman yang suka bertaubat, orang beriman yang malas bertaubat, orang-orang munafik satu persatu menghadapi yaumil hisab, yaumil mizan, kemudian akan melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu digiring semua oleh malaikat-malaikat yang gagah perkasa, manusia-manusia, untuk masuk ke sebuah pintu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Pintu itu di bagian luarnya terang benderang, sementara di bagian dalamnya gelap gulita, tak bercahaya sedikit pun. Masuklah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengeluarkan cahaya dari tubuhnya sebesar gunung, ada yang keluar cahaya dari tubuhnya sebesar bukit, ada yang sebesar onta, ada yang sebesar tangannya, ada yang sebesar ruas kukunya, tergantung pada amalnya ketika dititipkan umur oleh Allah di atas muka bumi Allah. Sementara orang-orang yang zalim, orang-orang munafik,
Orang munafik mengaku Islam tapi benci kepada Islam. Mengaku Islam tapi malas mendirikan salat. Mengaku Islam tapi suka mengolok-olok orang yang salat. Mengaku Islam tapi benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang munafik masuk ke sebuah pintu yang maha besar ini, tidak bercahaya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itulah yang akan digunakan oleh orang-orang yang beriman untuk melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik meminta kepada orang-orang yang beriman untuk ditunggu. Dia minta sedikit cahaya untuk melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik Allah letakkan, Allah simpan dia di kerat api neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wahai orang-orang yang beriman, tunggu kami orang yang beriman, berikan kami cahaya, kata orang-orang munafik. Sementara orang-orang yang beriman berkata dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang munafik, dulu engkau olok-olok kami yang rajin salat, dulu engkau tertawakan kami, hari ini engkau ingin cahaya, maka ambillah cahaya itu di dunia. Orang-orang munafik berada dalam kesengsaraan, dalam kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat jembatan Siratal Mustaqim itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Ini akan dirasakan oleh orang sesuai amalnya ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermacam-macam ketika orang melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti terbangnya burung. Ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti lari cepatnya kuda yang pernah kita jumpai di atas dunia. Ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti jalannya onta. Ada yang merangkak, ada yang lari, ada yang bergelantungan. Bahkan ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalbarkil khatifi, seperti petir yang menyambar. Ini sesuai dengan amal manusia ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seseorang pun kecuali mereka akan melintasi api neraka. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah akan menjatuhkan, akan menggelincirkan orang-orang yang zalim ketika di atas muka bumi Allah, ketika melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang membuat para sahabat menggigil menangis, terseduh-seduh, terisak-isak. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami akan jatuh ke dalam mulut api neraka jahanam, ke dalam ngangaan neraka jahanam itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabatku, engkau tidak akan jatuh ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, melainkan engkau hanya melintasi, hanya lewat saja di atas Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala." Sementara begitu berat ujian cobaan diberikan oleh Allah saat melewati jembatan Siratal Mustaqim yang begitu panjang, yang begitu panas luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai galaksi-galaksi seluruh yang ada di alam semesta ini dimasukkan ke dalam mulut neraka jahanam,
maka akan muat saking besarnya neraka jahanam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara umatku saat melewati jembatan Siratal Mustaqim dalam keadaan bergelantungan. Banyak di antara umatku yang jatuh, yang terperosok ke dalam mulut api neraka jahanam. Bayangkan Pak, apakah kita akan termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi terperosok, terjatuh ke dalam mulut neraka jahanam? Ketika orang terperosok, terjerat, terjatuh ke dalam mulut neraka jahanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 tahun lamanya baru sampai ke dasar api neraka jahanam itu sendiri. Sementara panasnya api neraka itu, kata Nabi, hawanya itu gelap. Hawanya itu gelap. Hawa api neraka jahanam itu gelap saking panasnya, sampai-sampai kata Nabi, banyak umatku yang gosong, banyak umatku yang tidak selamat ketika melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bocoran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang lalu Nabi sudah menyampaikan. Apakah kita akan menjadikan sebagai dongeng belaka? Apakah kita akan menganggap sebagai cerita fiksi belaka? Ini cerita Al-Quran, cerita hadis, bahwa benar dan nyata bahwa ketika manusia akan menghadapi ujian begitu berat di alam mahsyar, di padang mahsyar, di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Wahai istriku Aisyah, nanti ada di 3 tempat manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, tak peduli kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, kepada istri, kepada sahabat, kepada kawannya, tak peduli lagi." Di mana itu ya Rasulullah? Ketika di yaumil hisab, hari penghitungan. Yang kedua, ketika di yaumil mizan, hari timbangan. Yang ketiga, ketika melewati jembatan Siratal Mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah manusia likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih, sibuk dengan urusan masing-masing, tak peduli dengan orang lain, tak peduli dengan keluarganya. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing karena saking menegangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang terjatuh, terperosok saat melewati jembatan Siratal Mustaqim itu, apakah langsung mati? Tidak. Kita hidup, tidak ada mati lagi setelah kematian di dunia. Di alam akhirat tidak ada lagi kematian. Di alam akhirat tidak ada lagi sakaratul maut. Kita kekal abadi di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saat orang terjatuh ke dalam mulut api neraka jahanam itu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hancur seluruh tubuhnya, kepalanya hancur, tangannya hancur, perutnya hancur, kakinya hancur, seluruh anggota tubuhnya hancur berkeping-keping. Kulitnya meleleh, mendidih, kesakitan, menjerit dengan azab api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan kulit-kulit yang baru, disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur lagi berkeping-keping, merintih kesakitan, meraung dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan, diutuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia ada sisa-sisa umur, maka beramal yang baik sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. 63 tahun, 73 tahun kita di atas muka bumi Allah, harus ada amal yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat beramal dan akhirat tempat pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Lan tazula qadama 'abdin
ahadin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'a khisalin. Nanti di hari kiamat tidak bergeser sedikit pun kaki manusia di hadapan Allah saking menegangkannya pengadilan-pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditanya 4 persoalan, di antaranya yang akan ditanya oleh Allah, an umrihi fima afnah, umur yang diberikan oleh Allah kau gunakan untuk apa? Kau habiskan untuk apa? Allah tak bertanya berapa usiamu, tapi yang ditanya oleh Allah, apa isi umurmu? Itulah yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.